flow. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7, kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek akhir pengembangan data warehouse dan dashboard. Dengan saya sendiri, Farah Bramantya Rivera, NPM 067, dan rekan saya Eka Noval, NPM 074, lalu Renal Ediansar, NPM 075, Tajmahdi Muazib, NPM 066, lalu Alif Darel Zapiri, NPM 175. Nanti yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi studi kasus. Untuk pengembangan data warehouse dan dashboard yang akan dibangun yaitu berdasarkan pada database Adventure Works, di mana kami akan mengembangkan database OLTP menjadi database OLAP dengan menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajer. Pertanyaan tersebut akan ditujukan dalam tampilan visualisasi berupa dashboard admin yang akan memudahkan manajer dalam meninjau perkembangan penjualan dan pengiriman yang terdapat pada database Adventure Works. Untuk yang kedua yaitu metodologi. Yang pertama dimulai dengan merancang model multidimensi, yang kedua proses transformasi data, yang ketiga memasukkan data ke kementerian, lalu yang keempat visualisasi data. Oke, untuk tahap awalnya yang harus dilakukan yaitu merancang model multidimensi, di mana harus dilakukan sebelum membuat data warehouse, yaitu membuat model multidimensi berdasarkan database OLTP pada AdventureWorks. Model multidimensi dirancang sebagai bentuk gambaran dari rancangan data warehouse dan OLAP yang akan dibuat. Syarat utama dalam merancang model multidimensi untuk OLAP yaitu terdapat tabel fakta dan tabel waktu. Yang kedua, proses transformasi data atau bisa disebut sebagai integrasi tingkat level data, merupakan proses menggabungkan atau penyatuan dua atau lebih data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah data warehouse. Transformasi data dilakukan menggunakan bantuan Pentaho, data integration. Pada aplikasi Pentaho ini nantinya akan dilakukan proses ETL, yaitu extraction, transform, dan load pada database OLTP AdventureWorks ke dalam database OLAP yang telah dibuat. Lalu untuk yang ketiga, memasukkan data ke kementerian. Data yang telah dilakukan proses ETL tersebut menggunakan Pentaho akan ditampilkan melalui kementerian dengan cara melakukan setting index HTML kementerian terlebih dahulu untuk membuat tampilan kementerian yang baru. Pada proses ini akan dibuat query baru untuk menampilkan setiap tabel fakta yang telah dibuat. Query ini terdapat pada file JSP dan nantinya akan mengambil data dari file XML. Untuk selanjutnya visualisasi data. Yang visualisasi data yang akan ditampilkan menggunakan library HiveCharts. Data yang akan divisualisasikan diambil dari database OLAP MySQL dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk pie chart. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Yang pertama implementasi model multidimensi. Berikut model multidimensi yang sesuai dengan dashboard yang diinginkan. Di tabel multidimensi terdapat dari fakta produk dan fakta sales yang terdiri dari berdimensi yaitu territory, sales region, sales order, customer, dan type dimensi, location, transaction, dan produk. Lalu yang kedua berikut adalah database dari database baru yaitu MySQL untuk OLAP, yaitu isinya sesuai dengan tabel multidimensi di atas. Lalu untuk yang ketiga yaitu melakukan proses ETL menggunakan Pentaho data integration dari database OLTP ke database OLAP AdventureWorks. Untuk berikut ini gambar dari untuk transfer dari tabel fakta produk dan yang kedua untuk tabel fakta sales. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi Cube dan OLAP. Yang pertama, membuat script Cube yang tersimpan pada file XML yang bernama Cube-nya adalah barang dengan default measure-nya order quantity. Di dalam Cube produk ini ada tabel fakta produk yang memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama dimensi location, dimensi produk, dimensi transaction, dan dimension time demands, dan memiliki measure-nya order quantity tadi. Dan selanjutnya adalah cube sales, yang dimana bernama cube-nya adalah jual, memiliki default measure-nya subtotal. Dan terdapat beberapa dimension di dalam tabel fakta sales, yaitu dimension customer, dimension sales order, dan dimension sales reason. Selanjutnya dimension territory dan dimension time demands dengan measure yang tadi subtotal. Dan yang kedua, membuat file JSP yang berfungsi untuk memanggil cube pada file XML. Nah, di sini terdapat sintaks untuk memanggil cube pada file yang di dalam yang pertama ada
dari file cube product dan juga yang kedua cube sales. Ketiga, hasil output dari tampilan Mondrian OLAP. Yang pertama Mondrian sales. Nah, di sini ada tampilan gambar 10 untuk tampilan Mondrian sales. Dan yang kedua ada tampilan dari Mondrian product di gambar sebelah sini. Lalu selanjutnya implementasi dashboard. Yang pertama setelah tampilan Mondrian OLAP dibuat, selanjutnya membuat visualisasi data dari seluruh pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pertanyaannya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama measure product. Nah, measure product ini memiliki 5 pertanyaan. Yang pertama, jumlah produk pada tahun 1999 itu ada berapa? Lalu yang kedua, jumlah produk berdasarkan lokasi metal storage pada tahun 2001 sampai 2003 itu berapa? Lalu yang ketiga, jumlah produk berdasarkan lokasi tool clip itu ada berapa? Dan yang keempat, jumlah produk berdasarkan lokasi subassembly pada tahun 2002 itu berapa? Lalu yang terakhir, jumlah transaksi pada tahun 2003 itu ada berapa? Lalu yang kedua untuk measure sales itu ada 5 pertanyaan juga. Yang pertama, berapa jumlah customer yang mendaftar dalam jangka waktu tahun 2001 sampai 2003. Lalu yang kedua, jumlah customer pada tahun 2004 itu berapa? Lalu yang ketiga, berapa jumlah penjualan melalui television advertisement itu berapa? Lalu yang keempat, berapa penjualan dari Australia? Dan yang terakhir, jumlah produk berdasarkan teritori Southwest pada tahun 2002 itu berapa? Lalu Selanjutnya, untuk nomor 2 akan saya jelaskan. Untuk menjawab setiap pertanyaan di atas, maka perlu memahami tahapan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan alur untuk menjawab setiap pertanyaan pada langkah 1. Untuk yang A, jumlah produk tahun 1998 dan jumlah produk berdasarkan lokasi metal storage pada tahun 2001 sampai 2003 alurnya yaitu dashboard admin, lalu pilih charge produk, bagian jumlah produk tahun 1998 sama dengan 2364, dan lihat bagian jumlah produk berdasarkan lokasi metal storage pada tahun 2001 sampai 2003 yaitu 584. Untuk gambar 12 itu untuk tampilan pertanyaan 1 dan 2. Yang B, jumlah produk berdasarkan lokasi toolcrip dan jumlah produk berdasarkan lokasi subassembly pada tahun 2002. Alurnya yaitu dashboard admin, pilih chart produk, pilih location, lihat jumlah produk berdasarkan lokasi, toolcrip sama dengan 568, dan lihat jumlah produk berdasarkan lokasi subassembly pada tahun 2002 sama dengan 2140. Untuk yang C, jumlah transaksi pada tahun 2003. Alurnya adalah dashboard admin, pilih chart produk, pilih transaction, lihat jumlah transaksi pada tahun 2003 yaitu 5.636. Nomor 14 adalah untuk tampilan pertanyaan nomor 5. Untuk yang D, berapa jumlah customer yang mendaftar dalam jangka waktu 2001 sampai 2003 dan jumlah customer pada tahun 2004. Alurnya yaitu dashboard admin, pilih chart sales, pilih customer, lihat jumlah customer yang mendaftar dalam jangka waktu tahun 2021 sampai 2003 yaitu 15.902 dan jumlah customer pada tahun 2004 14.381. Untuk yang E, penjualan melalui television advertisement. Alurnya yaitu dashboard admin, pilih chart sales, pilih sales reason, lihat penjualan melalui television advertisement yaitu 722. Untuk yang F, berapa penjualan dari Australia dan jumlah produk berdasarkan teritori Southwest pada tahun 2002. Alurnya yaitu dashboard admin, pilih chart sales, pilih teritori, lihat penjualan dari Australia, dan jumlah produk berdasarkan teritori Southwest pada tahun 2002, yaitu sebanyak 2.994. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Eka. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai websitenya. Yang pertama, ketika kita membuka websitenya akan ditampilkan dashboard. Nah, isi dari dashboard ini ada total pendapatan, jumlah penjualan, jumlah customer. Nah, untuk yang selanjutnya measure product. Nah, di measure product ini ada beberapa dimensi, yaitu dimensi produk, transaction, dan location. Yang pertama yang produk dulu. Nah, isinya dari produk ini ada total produk, ada jumlah produk tahun 1998, lalu ada jumlah produk berdasarkan lokasi metal storage pada tahun 2001 sampai 2002. Kurang lebih sama seperti yang berada di Word. Nah, untuk tabel grafiknya itu ada seperti ini. Untuk yang 1998 itu 591 sesuai dengan data yang di atas. Lalu yang 2002 1409. Ini sesuai dengan yang di database juga.
Lalu transaksi kurang lebih sama, total transaksinya 2000, tapi untuk jumlah transaksi pada tahun 2000 itu 0. Lalu untuk jumlah transaksi tahun 2003 itu 1409 sesuai dengan yang ini. 2002 maaf. Lalu selanjutnya lokasi. Nah, di sini lokasi yang berada di database kami itu totalnya ada 14. Nah, untuk jumlah produk yang berdasarkan lokasinya itu Toolgrip itu ada 142, lalu untuk yang sub assembly pada tahun 2002 itu ada 535. Dan di sini kita bisa melihat juga datanya berdasarkan lokasinya. Ada produknya ada berapa saja jumlahnya. Misalkan di sub assembly ini ada 732, Toolgrip 142 sesuai juga dengan. Lalu sales. Nah, di sales ini ada dimensi apa aja? Ada customer, ada sales order, sales reason, dan territory. Lalu untuk yang customer ini di sini menampilkan total customer, lalu jumlah customer pada tahun 2001 sampai 2003, lalu jumlah customer tahun 2004. Dan ini untuk grafiknya sendiri. Lalu sales order itu menampilkan jumlah penjualan berdasarkan tahun 2004, lalu tahun 2003, dan grafiknya juga seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada sales reason. Di sini sales reason itu kita menampilkan kita ini menjual lewat mana saja. Nah, di sini ditampilkan ada 10 cara penjualannya. Dan yang kita tampilkan juga di sini ada penjualan melalui television advertisement itu sebanyak 722. Dan untuk datanya seperti ini. Lalu yang terakhir jumlah teritori. Nah, jumlah teritori di sini ada 10. Dan penjualan dari Astoria itu ada 9.958, dan jumlah produk berdasarkan teritori Southwest pada tahun 2002 itu 3.981, dan untuk grafiknya seperti ini. Untuk Australianya benar 9.958 dan Southwestnya segini, dan lain-lainnya segini. Dan untuk yang terakhir OLAP-nya sendiri sudah sesuai dengan yang ada di Word juga. Di sini ada customer, item, demand, sales order, sales season, dan territory untuk yang yang sales. Dan untuk yang produk sendiri ada location, product, transaction, dan all times. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata dalam penjelasan laporan barusan maupun website kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.